Oke, baik. Selamat malam. Saya akan memberikan penjelasan mengenai mata kuliah pemrograman web 2. Kemarin malam ada yang bertanya kepada saya bahwasannya dia nggak bisa konekin dari project Laravel Framework dengan database-nya. Nah, kemungkinan ada banyak masalah di bagian INV ataupun di database-nya. Nah, kita lihat dulu kemarin dia bertanya seperti ini nih. Nah, di sini kita dapat lihat errornya itu adalah nama database-nya yang mungkin nggak sama. Ada yang kedua, kemungkinan lain adalah mungkin nama database-nya sudah sama, akan tetapi nama table-nya, nama field-nya itu berbeda. Itu opsi yang kedua. Ataupun yang ketiga, dia bisa jadi salah dalam menaruh model di dalam pengaturan framework-nya. Gitu. Jadi ada banyak kesalahan. Kita harus tracking satu persatu dulu. Dari sini saya akan coba memberikan penjelasan cara untuk mengeceknya. Kita coba lihat ya. Ini yang pertama, yang ini juga kedua. Nah, dia kasih screenshot ke saya, katanya ini udah sesuai. Nah, kita coba cek ya. Saya dengan project saya sendiri. Nah, di sini ya saya udah punya contoh suatu project namanya Laravel blog post ya, yang ini blog post. Nah, ini .env-nya. Nah, di mana .env ini adalah yang akan menghubungkan antara project kita dengan database yang ada. Nah, database-nya kita pakai yang MySQL ya. Nah, saya udah ada nama database-nya Laravel blog post. Kita samakan dulu connection-nya, kita pakai MySQL. Ini hostname-nya ya, mau diisi 127.0.0.1 ataupun mau diganti dengan localhost juga nggak masalah. Terus ini database name-nya kita samakan Laravel blog post. Terus username-nya, database di username-nya kalau yang belum diatur biasanya pakainya root dan passwordnya kosong ya. Atau mau disetting juga sebenarnya bisa. Ini tergantung dari teman-teman sendiri, kalian sendiri udah disetting atau belum giniannya gitu. Jadi disamakan aja. Ini masalah yang pertama nih. Kita harus ngecek database-nya sama apa enggak. Nah, yang kedua, ada kemungkinan modelnya nggak sama, ataupun tadi saya bilang fieldnya ya, field di dalam tabelnya. Contoh saya ambil satu kasus di sini table user. Nah, table user ini berisi ada banyak ya. Di sini saya punya role ID, aktif apa enggak, terus ada namanya, ada email verifikasi, ada password dan sebagainya ya. Nah, kita ambil contoh yang ini. Di sini saya menggunakan, sebelum lebih jauh ya, saya jelaskan dulu. Di sini saya menggunakan Laravel framework-nya 5.8. Ini cara ngeceknya. PHP Artisan min version Laravel framework 5.8 dan saya menggunakan PHP versionnya 7.2. Oke, sekarang kita coba running project-nya. PHP Artisan Serve. Oke, ini ya. Oke, kita running. Nah, ini halaman index. Kita tadi mau ngecek yang bagian table usernya. User. Itu bagian user. Nah, kita masuk ke halaman ini. Nah, bagaimana cara menampilkan data yang ada di dalam database? Si Junedi, Edi Chow, ini banyak banget ya. Ujang, macam-macam. Sama semua ditampilkan. Ujang, Del Chow. Ada banyak. Bagaimana cara menampilkan data yang ada di dalam database ke dalam sebuah programnya gitu kan. Salah satunya dengan koneksinya tadi yang udah kita bahas yang ini. Kedua,
kita harus ngecek nama table yang di sini sudah sesuai nggak sama migration kita dan sama model kita gitu. Kasih lihat lagi, kita lari ke halaman. Sebelumnya kita cek dulu ya kalau di Laravel ya, kita cek dulu bagian rootnya itu ada di sini. Ini saya kecilin dulu biar nggak pada bingung. Nah, bagian root terus web.php. Nah, bagian ini. Nah, ini middleware khusus untuk admin ya. Admin, saya lihat, nah ini user. Perhatikan di sini juga berarti /user. Nah, /user milik si middleware-nya admin. Nah, di sini dia mengarahkan ke user controller. Nah, user controller ini adalah sebuah controller yang sudah saya buat. Kita cek dulu ke user controller-nya. Bisa cari di bagian ini, app, http, user controller. Nah, di sini bagian index. Index ini akan menampilkan, biasanya menampilkan semuanya. Nah, tergantung kita sih sebenarnya nyetingnya mau kayak gimana. Nah, saya pakai resource ini karena enak ya, sudah disediakan macam-macamnya, ada indeksnya, ada create-nya, ada store-nya. Kita pun juga bisa menambahkan. Kita ambil lagi kasus yang ini. Nah, di sini saya mengarahkan ke function index, usernya all. Nah, di sini saya akan mengambil semua user. Tahu dari mana? Nah, user yang di sini saya ambil dari model. Nah, kalian harus cek modelnya itu udah benar atau belum. Di user ini, nah, bisa di pencet Ctrl terus klik kiri. Dia akan mengarahkan ke sebuah model yang udah pertama kali kita buat. Nah, ini fillable ya. Field yang ada di database. Role ID is active, ini semua ada sama namanya. Role ID is active, name, email, dan sebagainya ya. Nah, di bawahnya juga ada masih banyak lagi, ini headernya. Terus ada role-nya, terus ada fotonya. Ini untuk relasi ke table lainnya. Nah, kita bahas yang ini dulu. Ketika semua ini sudah sama, role ID is active, name, email, dan segala macamnya sudah sama, sudah yakin, baru kita masukin ke sini, kita panggil. Sebelum panggil di sini, kita panggil dulu di paling atas. Kita use app user. Nah, app user yang akan mengarahkan ke sini, isi dari sini. Kalau sudah, kita tinggal panggil aja all, berarti semua data yang ada di table user kita tarik, kita ambil. Nah, sudah kayak gini. Nomor 1, nah ini saya fungsinya cuma buat ngambil ini ya, buat looping biar ada nomornya 1, 2, 3 dan seterusnya. Saya definisikan 1, terus saya lempar data dalam si $user ini akan saya lempar ke dalam return view admin user index. Berarti saya akan ke resource admin user dan index. Nah, ini compact ini adalah $user yang ini. Nomor ini adalah yang ini. Kita akan lempar ke dalam sebuah admin user index. Kita lihat di sini. Nah, ini dia. Ini judulnya. Ini adalah halaman bodinya. Nah, ini dia datanya. Users yang ini pakai S user. Nama alias saja ya. Terus nomornya saya plus yang tadinya 1, berarti dia kalau di looping akan terus nambah ya 1, 2 dan seterusnya. Terus dia juga ngambil file fotonya, kalau nggak ada dia ngambil dari internet nih. Terus dia ngambil email, dia ngambil role-nya juga, aktif apa enggak, dibuatnya kapan, update-nya kapan. Nah, seperti itu penjelasan mengenai untuk mengambil yang ini datanya. Terus kalau mau ngebikinnya gimana? Kalau kan ada 2 cara ya, mau nge-create langsung dari sini tabelnya, insert dari sini maksudnya ya insert kayak biasa nih. Kita ke sini. Nah, itu buat table lagi. Contoh ya. Nabungnya gitu. Nah, itu nge-create bisa dari sini. Nah, ntar diisi misalnya
ID nabung, nama tabungan gitu. Contoh aja ini ya. Saya bikinnya nih primary, terus ininya biar nggak bentrok saya auto increment. Oke, selesai, saya simpan. Nah, dia akan ada baru. Nah, table nabung. Nah, cuman ya, nilainya ada 2. Ataupun caranya bisa dari sini migration. Sebelum UTS itu atau setelah UTS saya lupa. Saya ada bahas mengenai middleware. Bukan middleware, migration. Adanya di bagian database migration. Nah, di sini semuanya yang table ini saya buat, semua yang tadi kategori, comment, migration, post, user, itu saya buat dengan migration. Cara buatnya gimana? Ada di materi slide pertemuan sebelum UTS kalau tidak salah. Nah, ini contohnya, kalian tinggal ambil aja di sini user. Nah, ini saya buat create. Nah, create table users. Users function, terus tabelnya increment, ID-nya, ininya integer, ada nama, email, password, dan sebagainya ya. Ketika sudah membuat ini, jangan lupa membuat ininya, bawahnya juga down, skema drop if exists. Nah, setelah ini sudah dibuat, caranya PHP make migration gitu ya, cara membuatnya. Terus jangan lupa ditambahin juga, diisi seperti ini. Kalau sudah oke, sudah benar, baru di PHP migrate ya. PHP artisan migrate untuk melempar data yang sudah kita buat ke migration ini masuk ke dalam sini gitu. Mungkin itu penjelasan dari saya. Coba dicek lagi dari migrationnya atau dari modelnya ataupun dari nama database dan nama table dan field-field dari table tersebut ketika yang dipanggil. Bisa saja kalau misalkan di sini saya buat error, misalnya email, saya tambahin S gitu ya. Ini bagian yang user, saya coba. Nah, emailnya dia nggak muncul karena dianggap nggak ada gitu ya. Atau bisa ya dari apapun bisa itu. Atau saya salah ketik ininya juga bisa dia. No, doesn't exist. Jadi ada banyak sebenarnya error-error kayak gitu, harus dicekin satu persatu. Oke, mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat. Semoga bisa mengerjakan kisi-kisi UAS-nya. Terima kasih.